Sok, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan review buku kami yang berjudul yaitu Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya tahun 1900 sampai 1960-an, yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Purnawan Basundoro, yang mana makalah ini atau review ini disusun oleh saya Alvin Adam dan rekan saya saudara Muhammad Hanif Asidik. Baik, untuk biografi penulis yaitu buku dengan judul Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya tahun 1900 sampai 1960-an, ditulis oleh seorang guru besar sejarawan di Departemen untuk Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Beliau bernama Profesor Dr. Purnawan Basundoro, SSM Hum. Beliau lahir pada 27 Mei 1971 di daerah Banjarnegara. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Budaya Universitas Airlangga pada tahun 2020. Ia juga merupakan praktisi cagar budaya dengan menjadi tim ahli cagar budaya Kota Cirebon sejak 2017 sampai saat ini. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pemerhati dalam melestarikan cagar budaya dari pemerintahan Kota Surabaya saat peringatan Hari Jadi Surabaya ke 728. Setelah beliau juga banyak karangannya yang menulis tentang sejarah di Surabaya dan menjadi rujukan media dalam setiap pembahasan mengenai cagar budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ringkasan isi naskah. Tar dulu. Selanjutnya ringkasan isi naskah. Dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Andes Purnawan Basundoro, dalam buku ini menjelaskan tentang dinamika sosial ekonomi serta perebutan ruang kota di Surabaya pada tahun 1900 sampai 1960-an. Buku ini melihatkan bagaimana kondisi rakyat miskin Surabaya dalam menghadapi tantangan perumahan dan kebutuhan ruang di tengah pertumbuhan kota yang sangat pesat pada saat itu. Penulis menyajikan analisis tentang bagaimana urbanisasi, industrialisasi, dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kehidupan rakyat miskin serta mengubah lanskap kota Surabaya. Pada konteks ini, konflik dan persaingan antara kelompok masyarakat penguasa kolonial Belanda dan pemilik modal menjadi fokus utama dalam buku ini. Dalam buku ini juga dipaparkan bagaimana strategi dan resistensi yang dilakukan oleh rakyat miskin Surabaya dalam mempertahankan hak atas ruang kota, termasuk juga melalui pendirian kampung-kampung pinggiran dan gerakan perumahan swadaya. Selain itu, buku ini juga menjabarkan bagaimana peran pemerintahan kolonial Belanda dalam mengatur dan membangun kota, serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat miskin. Salah satu kota yang berada di Indonesia yang menjadi ajang perebutan ruang yang masif adalah kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia pada akhir abad ke-19 yang menjadi pusat ekonomi yang paling strategis pada saat itu. Karena kota Surabaya memiliki kawasan hinterland yang subur dan tumbuhnya menjadi kota industri terkemuka di Indonesia, Surabaya sejak dahulu sudah menjadi kota yang besar. Dengan itu tujuan utama kaum pendatang dari pedesaan mereka ingin menetap di kota tersebut. Akibatnya mereka yang sudah menjadi pribumi kota Surabaya mendapat rasa ketidaknyamanan terhadap kota yang mereka tepati karena ruang untuk tempat tinggal sangat sempit. Penduduk yang sudah menjadi pribumi kota Surabaya yang tergolong dari rakyat menengah ke bawah, mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun pemukiman yang layak, baik itu dari segi kesehatan maupun estetika. Selanjutnya
Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya Saudara Hanif Hasidik. Ini tentang kelebihan dan juga kekurangan dari buku Rakyat Miskin dan juga Perebutan Ruang Kota di Surabaya tahun 1900 sampai 1960-an karya Purnawan Basundoro. Yang pertama, untuk kelebihannya, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan rakyat miskin di Surabaya. Mereka berinteraksi dengan perubahan ruang kota selama periode waktu yang diteliti. Terus buku ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sejarah Surabaya, terutama dalam konteks sosial dan juga ekonomi. Selanjutnya adalah kajian interdisipliner melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Terus untuk kekurangannya, yang pertama adalah keterbatasan sumber merupakan kelemahan yang mungkin dialami oleh penulis karena keterbatasan sumber yang tersedia dapat membatasi kedalaman analisis atau menyebabkan interpretasi yang terbatas. Selanjutnya adalah buku ini juga mungkin tidak memberikan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok atau perspektif dalam sejarah Surabaya. Fokus pada suatu segmen masyarakat atau sudut pandang politik tertentu yang dapat mengurangi keberagaman interpretasi. Yang selanjutnya adalah rentan waktu 1900 hingga 1960-an menantang dalam memberikan fokus pada setiap periode atau peristiwa penting yang mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam pada beberapa aspek sejarah. Sekian saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan. Baik, itulah rangkaian reviewan dari buku yang kami ambil, yaitu Perebutan Ruang Kota Surabaya pada tahun 1900 sampai 1960. Wassalamualaikum. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.